Sebagai negara kepulauan besar dan multikultural, Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Itulah sebabnya, dalam menerjemahkan pemahaman etimologis tentang demokrasi, yakni dari asal kata demos berarti rakyat dan kratos adalah kekuatan, maka pemahaman bebasnya adalah kekuatan atau kekuasaan di tangan rakyat. Dalam padanan dari pemahaman ini, sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat, adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah sebabnya di Indonesia ini dikenal dengan kekuasaan melalui perwakilan rakyat yang mendapatkan mandat untuk memimpin kekuasaan di tangan mereka yang secara mekanisme dipilih melalui pemilu. Jika kita memahami konsep demokrasi dengan benar, maka sebenarnya ada dua jenis demokrasi, yakni demokrasi minimalis dan demokrasi lebih meluas, wider demokrasi. Dalam pengertian minimalis, demokrasi dipahami dalam pengertian konstitusionalisme, sedangkan dalam pengertian lebih meluas, demokrasi dipahami dengan pengertian egalitarianisme. Dalam egalitarianisme, demokrasi sebagai cita-cita sosial lebih menekankan pada pemahaman kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Dalam konteks minimalis, praktek demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan pejabat terpilih secara bebas, freely elected officials. Oleh karenanya, output pemilu berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi. Terkait ini, Robert Dahl mengemukakan konsep poliarki sebagai definisi demokrasi. Poliarki ini memiliki 7 atribut, yakni 1. Pejabat terpilih, 2. Pemilu adil dan bebas, 3. Hak pilih inklusif, 4. Hak mencalonkan diri, the right to run for office, 5. Kebebasan ekspresi, 6. Informasi alternatif, dan 7. Otonomi. Ada atribut 1-4, yakni pejabat terpilih, pemilu adil dan bebas, hak pilih inklusif, adil dan kompetitif. Sedangkan atribut 5-7 merujuk pada kebebasan sosial dan politik yang harus ada selama dan juga di antara pemilu sebagai syarat bagi pemilu yang adil dan kompetitif. Maka, pemerintahan yang demokratis akan selalu berpijak pada idealisasi harapan dipakainya sistem demokrasi untuk melaksanakan keadilan dalam kekuasaannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nur Adi Prasojo selaku Ketua Karang Taruna Manunggal Sehati Tinggen yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu RW di dukuhnya untuk menentukan Ketua RW periode ke depan baru-baru ini sebagai berikut. Terlepas dari semua itu, praktek demokrasi pada masyarakat awam seringkali menunjukkan pada fenomena yang cukup menarik untuk diamati. Atas fenomena itulah Nang TV mencoba mengupas kegiatan demokrasi lokal yang sedang bergairah di Desa Duet, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Praktek itu sangat terasa pada kegiatan pemilihan kepengurusan lembaga sosial desa di masing-masing dukuh, yakni Dukuh Duet, Dukuh Pokok Kulon, Dukuh Nanggulan, Dukuh Tinggen, Dukuh Pokowetan, Dukuh Temuireng, dan Dukuh Karangasem. Siang dengan Mas Nur Adi Prasojo. Mas Nur Adi Prasojo ini Ketua Karang Taruna. Betul. Namanya Nur Adi Prasojo, Karang Taruna Manunggal Sehati, Dukuh Tinggen RW 03. Saya melihat dalam kesempatan ini peran dari pemuda dalam hal ini Karang Taruna ya,
cukup luar biasa di dalam konteks kegiatan politik negara yang paling bawah, yaitu tingkat masyarakat ya. Iya. Terbukti sedang diselenggarakan sebuah pemilihan ketua RW. Betul. Ada berapa calon? Ini ada 3 calon. Yang pertama dari RT 01, yang kedua dari RT 03, yang ketiga dari RT 05. Dari jumlah berapa RT? Dari jumlah RT Dukuh Tinggian ada 5 diwakili oleh 3 kandidat ya. 3 kandidat. Berarti ada 2 RT yang tidak mengirimkan. Iya, ada 2 RT yang tidak mengirimkan. Oke Mas, sebagai Ketua Karang Taruna, saya melihat Anda meletakkan peran yang cukup luar biasa, di mana penyelenggaraan ini relatif dilakukan oleh anak-anak muda ya. Betul. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang perlu saya sampaikan yang jelas untuk Karang Taruna, semoga bisa menjadikan contoh khususnya di Kelurahan Desa Duet untuk selalu memprioritaskan yang namanya keadilan. Jadi kalau begini kan kita bisa melihat dan antusias masyarakat kita bisa lihat untuk pemilihan RW pun harus diadakan menurut saya. Sip, dalam konteks konsolidasi demokrasi memang ketika generasi muda mulai meletakkan diri pada peran yang luar biasa ini, ke depan akan warna dari politik negara mudah-mudahan akan semakin baik ya. Amin, amin. Gitu. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk membangun semangat anak muda di dalam hal ini? Yang jelas untuk membangun semangat Karang Taruna kita harus selalu mengadakan kumpulan yang jelas untuk selalu konfirmasi terhadap ketua maupun masyarakat di sekitar agar selalu kompak dan disiplin karena Karang Taruna menjadi tunas bangsa. Oke, terima kasih Mas Nur. Ya. Mas Nur siapa tadi? Mas Nur Adi Prasojo. Mas Nur Adi Prasojo selaku Ketua Karang Taruna Manunggal Sehati. Ya. Terima kasih. Ya. Yang menarik dari praktek berdemokrasi masyarakat Desa Duet ini adalah cara menyesuaikan kemauan politik masyarakat dengan kondisi yang harus benar-benar tergali dari keinginan cara berdemokrasinya. Model pemilihan figur ketua RW antar dukuh ternyata berbeda-beda. Ada yang benar-benar seperti penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya, dengan membentuk tim pemilihan layaknya petugas PPS dengan praktek penyelenggaraan yang tidak berbeda dengan alat kelengkapan pemungutan suara seperti tempat pemungutan dengan kelengkapan kotak suara, kartu suara, tinta, dan alat coblos. Tapi ada juga yang model bermusyawarah dengan cara hak pilih berkumpul di suatu tempat lalu menunjuk figur yang ingin dicalonkan. Lalu panitia membagikan kertas kepada para pemilih untuk memilih kandidat yang diinginkannya. Ada pula dengan melakukan model jemput bola dengan cara panitia membagikan kartu ke rumah-rumah pemilih biar mereka berembuk dengan keluarganya untuk menentukan kandidat yang sudah dikampanyekan dipilihnya. Lalu pemilih datang menyerahkan kartu suara yang sudah tercoblos kepada panitia. Pelaksanaan pemilihan para ketua RW dan ketua RT di seluruh wilayah Desa Duet, Kecamatan Monosari, Kabupaten Klaten ini berlangsung dari tanggal 2 Januari 2021 hingga terakhir yang sudah melaksanakan yakni tanggal 13 Januari untuk Dukuh Temu Ireng. Sementara untuk Dukuh Karangasem yang di tengah masa diberlakukannya PPKM ini terpaksa harus menjadwal ulang hingga reportase ini diturunkan, belum ada konfirmasi tentang pelaksanaannya.
Selamat sore dengan Bapak Sriono. Bapak Sriono. Bapak Sriono ini salah satu tokoh di Dukuh Duet, Desa Duetnya, yang kebetulan pada tanggal 2 kemarin terpilih menjadi ketua RW untuk periode 08 periode berapa? 2021-2026 salah. Berarti 5 tahun ya. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang mendasari Bapak sehingga mau mendedikasikan sebagian waktunya untuk kepentingan Dukuh dengan memegang kendali sebagai ketua RW? Pertama yang jelas bismillah kita untuk amal kita insya Allah membantu memudahkan kepentingan masyarakat untuk hal kebaikan bagi saya pribadi, itu kita harapkan untuk bisa jadi wasilah kita gitu. Dan ke depan harapan kita ingin lebih mengembangkan dengan program PKK, dalam arti P itu kita ingin lebih mengembangkan di pengembangan fisik, sarana dan prasarana di wilayah kita. Maka yang pertama kita kembangkan coba meningkatkan kerukunan dan kebersamaan. Maka yang terakhir kita mencoba mengembangkan dan meningkatkan keyakinan sehingga tercipta warga masyarakat kita yang insya Allah akhlakul karimah, seperti itu kan? Ya. Kalau boleh saya tafsirkan, ini PKK-nya versi baru ini. Ya. Karena kalau PKK dalam pemahaman yang di masyarakat itu lebih pada program kesejahteraan keluarga. Tapi nggak apa-apa, karena ini juga sebagai suatu cara untuk mempermudah orang mengingat sesuatu. Lantas sudah ada gambaran atau pikiran untuk program selama panjenengan nanti memimpin RW di sini? Ya, untuk gambaran sementara ini kita mengacu kepada program setelah saya tadi utarakan yang kita pengembangan fisik itu ke depan yang mau kita rencanakan di pengembangan fisik adalah gudang untuk inventaris Dukuh, peralatan Dukuh. Terus untuk kerukunan kita juga untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang insya Allah itu dengan harapan dengan kegiatan itu bisa menunjang kerukunan. Dan untuk program yang terakhir itu kita coba kembangkan, kita tingkatkan studi tentang keagamaan. Terima kasih Pak RW Pak Sriono ya. Selamat sebelumnya. Mudah-mudahan amanah ini akan menjadi sesuatu yang besar manfaatnya bagi masyarakat Dukuh Duet. Apa yang terjadi di Desa Duet adalah sebuah fakta yang menggembirakan tentang kesadaran masyarakatnya dalam menerapkan proses demokrasi bagi kepentingan penentuan kepemimpinan di wilayah kedukuhannya. Setidaknya ini gambaran konsolidasi demokrasi yang telah berjalan di wilayah ini. Begitulah pernik-pernik demokrasi yang berjalan di tingkat grassroots, sesuatu yang nampaknya cukup menarik untuk diamati.